Halo Halo, teman-teman, selamat malam. selamat malam. Masih belum banyak yang gabung. Kita tunggu dulu. 18.55 kita nunggu. Malam hari ini kita mau ngobrol sama Pak Herman dan Bu Ros dari Desa Kasongan di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Halo Pak Rizky Siwan, wah Henrikus Kedong dari Embai, Iya, cepet banget. Pak Rizky Siwan, Pak Siwan Bu Rizky suka kebalik. Ah ini Pak Herman Rantai Toding udah join, coba ya kita kita. biar kita bisa langsung mulai. Kok yang Salah 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 jempol? salah pencet, Salah. sorry sorry. Mana tadi? Untung Sini nih di chat. di chat ya. Ya, Nah ini ya. iya. Oke. Maklum orang tua. Minta torean Pak Mariono dari Sampit udah join. Wow. Esti dari Lampung. Nah, coba kita. Halo Halo Pak, Pak. Halo halo Pak, Pak, Bu. apa kabar? Halo. Suara Selamat kita malam, kedengeran? Malam. Pak Risto, Bu Suara kami Devi. Malam. malam juga. Suara Pak kami Herman jelas, Buros. Jelas, jelas Pak, jelas Bu. cuman agak Ya, telat dikit ya. ya ada delaynya. Apa kabar Ya, di ya, ya sana? Pak. Baik Pak, Baik, puji baik. Tuhan Baik baik. ya. Sehat-sehat semuanya Pak. Jadi gimana Iya, ya kondisi? Pak. Kondisi masih aman kan? Banyak orang panik nggak di sana? Sementara aman Pak, aman. Aman ya. Ah, Udah harus tinggal di rumah ya kalau di sana? ya memang tadi kita sempat keliling-keliling Pak. Hmm, Kita keliling-keliling memang jalan sepi Pak. jalan sepi. Tidak Hmm. seperti biasanya. Ya, Oke. Bu Ros jadi kan memang dokter, agak masih aktif nggak Bu Ros? Masih Ah, harus ke kantor atau hari gimana? raya nanti. Hari raya Pak, jadi anu kan. Oh hari Hari raya, raya. ya, hari ini libur lupa saya nyepi ya Ya, teman-teman di Bali, hari libur. teman-teman di Ya. Bali. Kalau hari-hari biasa bolos masih ini, masih ke Ke rumah sakit atau gimana? Iya, iya Pak. Ke rumah sakit, terus ke praktek juga. Oke Mhm. oke. Iya jadi teman-teman malam hari ini kita mau ngobrol sama Pak Herman Buros. Jadi kalau mau tanya-tanya seperti biasa ketika jadi situ, mudah-mudahan semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi mungkin sebelum mulai, saya pengen Pak Herman sama Buros cerita dulu tuh. Kasongan itu di mana sih sebenarnya Pak? Mhm. Kurang lebih berapa jaraknya dari kota terdekat gitu, kota besar. halo Pak. Kedengaran suara saya, Pak? Halo Pak. Ya, Udah jelas, Pak? kedengaran Pak. Kedengaran? Agak putus. Ah ya, Agak. jelas sekarang Pak. Oke. Eh, Agak Pak putus-putus Herman, tadi Pak. Pak Herman Boros jelasin dong Kasongan tuh di mana gitu, biar teman-teman punya bayangan. Oh ya, baik. Selamat malam teman-teman. Kami tepatnya berada di Kasongan. Kasongan itu eh, Kabupaten Katingan. Jadi Ingat, jarak dari Palangkaraya itu kurang lebih 90 kilometer. Wow. 90 Jadi kilometer. Ya. jadi kota Kasongan itu eh, kota kecil ya. Jadi dia pemekaran ya, Kabupaten Pemekaran dari Sampit dulunya, Hmm. Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi jarak dari Palangkaraya itu kurang lebih 90 kilometer lah. Ya, jadi dari Kasongan inilah kita memulai bisnis ini. Gimana kok bisa tahu Gitu, FW di Pak. Kasongan dulu gimana ceritanya Boros kali cerita. Nah, itu kebetulan kemarin waktu saya masih menjabat di struktural di rumah sakit kami kan lagi butuh penyakit dalam. Rumah sakit Akhirnya apa, Bu? saya lagi mencari rumah sakit Kasongan, Rumah sakit rumah sakit Kasongan. pemerintah. Oke. Nah, ya. Terus kebetulan saya sama Dokter Joyce ada WA group, saya share di situ. BBM, Waduh, BBM. BBM waktu itu BBM zaman itu BBM. ya. Saya Ya, share, ya. Ya, iya BBM. BBM saat itu. Jadi saya share, kami lagi mencari dokter spesialis penyakit dalam. Langsung Dokter Joyce japri saya, Oros ini Kak Putu itu dokter penyakit dalam. Tapi ternyata memang dokter Putu dari dulu sudah punya impian mau masuk di Kalteng. Oh, Nah, mungkin itu jalannya. Dokter Putuantra ya, Dokter Putuantra dari Akhirnya Bali. kami berhubungan langsung. Iya, langsung direspon dokter Putu. Akhirnya dokter Putu ke sini, dia kenalkan bisnis ini ke kami. Hmm. Mhm.
Risto hilang. Terus gimana sih? Agak suaranya agak delay nih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Terus gimana? Ya, Kita pengen tahu tuh gimana sih agak mulainya. putus-putus Pak suaranya Pak. Iya. Saya ulangi lagi. Saya mesti ulang terus pertanyaan. Sekarang kedengeran? Iya Pak, Kedengeran? boleh diulang Pak, agak putus-putus tadi. Ya Oke. kedengaran Pak. Oke. Pengen tahu dong gimana sih dari jarak jauh dari Kasongan Bapak Ibu bisa membangun bisnis ini sampai seluruh Kalimantan gitu. Kesulitan-kesulitannya apa? Ya, iya Pak, gini Pak, jadi memang pertama kali kami dikenalkan usaha ini oleh sponsor kami waktu itu dimulai di Kasongan, di kota kecil gitu. Jadi lalu kemudian sponsor kami waktu itu ajak kami diskusi gitu bahwa bisnis ini perlu kita bawa ke ibu kota provinsi di Palangkaraya gitu. Jadi kurang lebih 6 bulan ya, 4 bulan Pak, 4 bulan kami di Kasongan aja. Nah tapi setelah leadership seminar baru kami mulai masuk ke Palangkaraya. Jadi Palangkaraya itu ya tadi yang kita bilang bahwa 90 km. Jadi saya terutama waktu itu yang memang benar-benar mulai aktif dari awal. Kalau Dr. Ros sendiri karena dia masih bekerja waktu itu masih sebagai pejabat struktural, jadi dia belum punya banyak waktu ketika kami memulai. Jadi saya yang banyak bekerja bersama sponsor kami memulai masuk ke Palangkaraya. Jadi memang sponsor waktu itu fokus bahwa kita harus mulai membangun leg-leg baru di Palangkaraya. Jadi begitu Pak, setiap waktu itu Dokter Putu ya sponsor kami masih aktif juga di rumah sakit. Jadi setiap pulang kerja selesai poliklinik sekitar di atas jam 1 kita sudah meluncur ke Palangkaraya dan kerja sampai malam di sana. Ya kerja sampai malam, pulang rata-rata di atas jam 10, jam 11 gitu baru pulang ke rumah ke Kasongan lagi. Jadi begitu terus prosesnya ya, sampai setelah beberapa kali leadership seminar baru kita mulai punya grup-grup yang cukup lah di Palangkaraya. Gitu Pak Risto, teman-teman, Ibu Devi. Teman-teman yang lain yang mau tanya bisa diketik, nanti Devi yang akan cari. Tapi saya mau tanya sama Bu Ros gitu. Di Kalimantan Tengah, apalagi di Kasongan itu kan nggak pernah atau belum pernah ada MW Store. Jadi selalu memakai MWID. Ya. Agak putus-putus Pak, bisa diulang. Putus-putus ya. Jadi putus-putus Pak, boleh. 1, 2, 3. Jelas sekarang? Oke Pak, ya. Oke. Ya jadi, jelas Pak. Di Palangka kan gimana tuh cara beli produk MW-nya, kan nggak pernah ada ADC dulu, gimana? Apalagi sebelum ada MWID itu gimana tuh yang di pelosok-pelosok dapat produknya Pak? Oh gitu. Jadi kan kalau di Kasongan bisa kalau sudah sampai di Kasongan Pak. Jadi kalau untuk ke pelosok-pelosok itu kami layani. Jadi ada taksi. Jadi kami sudah langganan taksi. Kalau ini pamannya ke Tumbang Samba, ini taksi Tumbang Samba. Jadi sudah tahu, oh di rumah ada paket orang Tumbang Samba. Jadi kami kasih dari situ, nanti orang Tumbang Samba yang bayar lagi ininya, biaya taksinya. Jadi kalau umpamanya di situ, jadi mereka patungan Pak. Umpamanya di situ ada 5 orang punya, jadi ongkos taksinya itu dibagi 5. Begitu juga ke Sampit, dulu kan belum ada ke Sampit. Jadi kami langganan dengan taksi, tapi sampainya di rumah semua. Gitu. Terus kalau order gimana sebelum ada MWID? Sebelum ada MWID oh ya Pak. Ya. Sebelum ada MWID di awal-awal memang kami sudah diajarin Pak untuk belanja. Dulu itu masih ada namanya WAP MW. Kalau sekarang mungkin tidak ada yang tahu. 2014 itu saya mulai belajar diajarin oleh sponsor waktu itu belanjanya lewat WAP. Ada dulu namanya WAP. Jadi memang sudah lewat online juga
Ya. Cuman masih tidak secanggih yang sekarang gitu. Iya, iya. Jadi ya semuanya lewat pengiriman gitu. Jadi seperti itu, rata-rata barang sampai itu 3 sampai 5 hari sampai di tempat kita, gitu Pak. Terus waktu ada MWID, waktu udah mulai digital, ada kesulitan nggak ngajarin grup, terutama teman-teman di pelosok gitu, bagaimana cara pakai MW digital itu, MWID? Iya, memang Pak, ada juga kesulitan-kesulitan, terutama teman-teman yang masih belum akrab dengan teknologi seperti itu. Tapi kita tidak berhenti di situ Pak, karena kita mau membangun supaya teman-teman itu benar-benar merasa memiliki bisnisnya gitu. Jadi alat-alat seperti itu atau sarana untuk membangun bisnis, misalnya MWID itu kita ajarin Pak, kita dengan sengaja. Jadi kalau acara-acara pertemuan kita, misalnya Klub 10, kita ada sesi Pak, ada sesi sesi untuk belajar menggunakan MWID gitu Pak. Jadi dengan sengaja Pak kita ajarkan ke grup supaya mereka lebih ngerti juga bisnisnya gitu Pak. Ada kesulitan nggak waktu ngajarin itu? Mungkin ada beberapa yang susah pakai MWID atau bagaimana? Boleh cerita nggak? Mungkin Bu Ros kali, ada kesulitan nggak yang seperti penolakan untuk pakai digital gitu? Kalau memang yang agak gaptek itu, yang orang tua itu pastilah Pak. Tapi kalau yang anak-anak muda, rasanya mereka langsung nerima aja. Katanya, wah lebih bagus ini, jadi mereka semangat. Nggak ada yang ini sih, kalau ya itu aja yang orang tua yang gaptek, yang memang ini. Tapi akhirnya mereka bisa kok. Jadi akhirnya lama-lama akhirnya mereka senang. Oh iyalah, akhirnya kita tahu. Jadi kita tidak ketinggalan juga katanya. Iya. Jadi mereka tambah percaya diri menjalankan bisnis ini. Iya. Gimana cara Ibu ngadepin itu yang orang-orang tua itu, Bu? Gimana cara Ibu ngadepin? Pak, jadi saya ini, jadi kalau kami lagi, pemain kami ke Tumbang Sampah lagi Klub 10. Jadi saya tuliskan satu-satu, saya ajarin satu-satu, nomor 1 buka ini dulu, nomor 2 baru buka ini, nomor 3 ini. Nanti kalau ada kesulitan WA lagi kami gitu, jadi kami ajarin. Bikin langkah-langkahnya Pak. Oke. Sampai ditunjuk-tunjukkan yang ini. Harus sabar gitu Ibu ya. Ada super ya, Pak, super. Harus sabar. Ada pertanyaan tuh. Tapi kan semangat juga Pak kalau Pak Herman Bu Ros, ada yang tanya nih dari Mbak Ferry, ini dari Bali. Boleh dong berbagi tips dalam membangun bisnis MW di daerah baru. Apa tipsnya nih? Tips membangun bisnis MW di daerah baru. Kan waktu Bapak Ibu mulai itu betul-betul masih baru ya. Nggak ada belum ada lain gitu. Nggak ada pertemuan. Jadi gini, memang kami mengawali bisnis ini memang benar-benar Kasongan itu baru gitu. Jadi kita sendiri belum pernah, dulu sih pernah dengar MW, tapi kemudian hilang. Jadi benar-benar ketika kita dikenalkan, ya benar-benar baru bahwa oh ternyata MW ini masih ada gitu. Nah, terus gimana orang yang seperti kami untuk bisa memulai? Nah, luar biasa sponsor kami Pak. Jadi benar-benar kami dibimbing oleh sponsor waktu itu. Jadi benar-benar kami mengikuti. Ya, sebelumnya sih kita belum yakin gitu. Kita belum yakin bahwa bisnis ini benar-benar bisa kita diandalkan untuk masa depan kita. Tapi kami benar-benar waktu itu mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh sponsor. Jadi sponsor sudah tahu bagaimana untuk membangun bisnis di daerah-daerah yang baru gitu. Ya, itu yang kami lakukan. Jadi kami ikutin arahan-arahan dari sponsor kami waktu itu. Dan salah satunya itu ini promo di salah satunya itu saya ingat sekali sponsor kami bilang harus ke LS. Jadi itu LS yang membuat kami. Nah, begitu punya jadi kami lakukan juga untuk di daerah-daerah yang lain gitu. Jadi kami kadang kasih challenge kalau yang jauh, kami bisa ke situ asal kamu bawa ke pertemuan orang segini supaya umpamanya minimal 10 supaya kami bisa bimbing. Jadi
kalau saat orang yang jauh datang 10 orang, kami akan ke sana. Kami akan ke sana, yang 10 orang itu kami bimbing supaya dia menyebarkan lagi gitu. Jadi mengajarin orang yang datang ke itu supaya lebih pintar. Dulu awal-awalnya kemudian seminarnya kemana Pak? Kan belum, dulu waktu mulai pasti belum ada leadership seminar. Bapak bisa bawa ratusan orang ke kota mana waktu itu? Oh betul Pak, ya. Leadership seminar pertama kami ke Surabaya Pak. Surabaya. Ya. Jadi kami tahu leadership seminar itu di Surabaya waktu itu. Kita diajak bulan Juli waktu itu, 2014 ya. Ya 2014. Tapi itu awalnya Pak, kami akhirnya tahu bahwa ternyata leadership seminar ini yang membuat kita bisa membangun bisnis kemana-mana, karena disuruh Dokter Putu bawa orang banyak. Akhirnya leadership seminar kami yang pertama itu kami bisa bawa 23 orang. Oke. Tapi setelah itu kan Bapak Ibu bawa ratusan orang itu ke Surabaya ya, sebelum akhirnya ada seminar di berapa tahun tuh sampai akhirnya Bapak Ibu seperti punya leadership seminar sendiri di Palangkaraya ya sejak tahun lalu. Ya, jadi setelah leadership seminar pertama Surabaya, kita ke Bali lagi Pak. Leadership seminar ke Bali yang kita tahu sendiri biayanya berapa ke sana gitu. Berapa Pak? Boleh bilang kira-kira biayanya berapa tuh dari teman-teman dari Kalimantan? Kalau ke Surabaya saja untuk 2 orang itu paling kurang 6 juta per orang ya. Enggak, berdua. 6 juta berdua. Kalau dulu ke Bali bisa 8 juta berdua ke Bali gitu. Termasuk penginapan itu. Nah, sudah termasuk ya tiket leadership seminar. Nah, berapa lama kemudian leadership seminar kita bisa bawa di atas 100 orang ketika ada BBS pertama dan klub 10 waktu itu Pak. Jadi dari situ meledaknya angka leadership seminar kita. Itu kurang lebih setelah berjalan 2 tahun kita membangun bisnis ini, baru kita bisa punya angka leadership seminar yang cukup besar gitu Pak. Oke. Ya, seperti itu Pak. Oke, thank you, Pak. Jadi perlu perjuangan. Ini tadi belum dijawab juga nih, berapa lama leadership seminar keluar ke Surabaya atau ke Jakarta atau ke Bali sampai akhirnya ada leadership seminar di Palangkaraya? Oh itu leadership seminar kami yang ke-14 masih keluar. Iya, yang ke-14 masih keluar. Jadi 14 kali kami leadership seminar keluar. Nah, kemudian kemarin leadership seminar pertama sudah di sini. Iya. Itu Pak. Jadi cukup lama. Iya. Oke, nih ada pertanyaan dari Rini nih. Pak Herman, Rini mau tanya. Nih Rini dari Banjarmasin ya. Mau tanya nih gimana? Wah, halo Mbak Rini. Gimana supaya semangat terus, on terus, nggak pernah off? Iya. Gimana supaya on terus, nggak pernah halo Mbak Rini. Oke, Mbak Rini di Banjarmasin, semangat ya. Harus semangat. Oke, Mbak Rini. Jadi semangat itu perlu kita sendiri yang membangunnya, ya harus dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita benar-benar menggunakan alat, ya alat. Apalagi kita yang jauh membangun bisnis ini, jadi maksimalkan alat, ya. Nah, yang luar biasa sekarang Entuan Mobile itu sangat membantu. Jadi itu yang membuat kita terus menerus untuk semangat gitu. Jadi kita tidak pernah kasih celah hal-hal negatif masuk dalam menguasai pikiran kita. Yang paling penting lagi Mbak Rini, impiannya Mbak Rini gitu. Supaya tetap semangat. Itu Mbak Rini. Yes. Thank you. Mudah-mudahan terjawab, Rini. Ya, nih aku mau nanya nih. Pak Herman Buros itu kan grupnya di Kalimantan Tengah itu kan nggak cuman di satu daerah gitu loh, tersebar. Dan yang saya tahu daerah tersebarnya itu jauh-jauh. Misalnya tadi Tumbang Samba. Tumbang Samba itu kan mesti pakai klotok ya kesananya kalau nggak salah ya, pakai kapal ya. Ya, nyebrang feri Bu. Pakai ferry. Nah itu gimana gitu? Komunikasinya, cara ngajarin grup di sana, terus supaya semangat, tetap semangat, itu apa yang dilakukan? Ya, jadi ini Bu,
kita memang punya komitmen. Jadi punya komitmen untuk membangun bisnis kita di sana gitu. Jadi kita sudah punya jadwal. Jadi ada jadwal rutin kunjungan kita ke sana. Contoh untuk tumbang sampah itu kita sudah bikin jadwal seminggu sekali ke sana. Jadi itu kemudian komunikasi kita bangun terus melalui WA group seperti itu. Jadi memang kita sudah punya komitmen setiap minggu kita ke sana gitu. Boleh cerita dikit nggak tumbang sampah tuh berapa jauh dari tempat Bapak? Medannya gimana? Teman-teman kan banyak belum tahu. Ya, tumbang sampah itu kalau dari Kasongan tempat kami ini perjalanan darat itu 1,5 jam. Ya, jadi melewati yang pastilah melewati kampung-kampung. Ya, kemudian kita sampai ke Tumbang sampah itu harus menyeberang sungai, ya menyeberang sungai dengan ferry tradisional seperti itu. Jadi gambaran tumbang sampah. Jadi tumbang sampah itu kecamatan yang di hulu sungai. Jadi sungai Katingan. Jadi di bagian hulu sana gitu. Seperti itu gambaran tumbang sampah. Jadi itu kecamatan. Tapi kita punya komitmen ke sana gitu. Ya, seperti itu gambaran tumbang sampah. Kalau paling jauh dari mana tuh Pak? Pak Herman Buros. Buros nih yang dari Kepungan. Sepang ya. Sepang sekarang. Sepang sekarang yang paling jauh. Jadi dulu kami tiap minggu ke Tumbang Samba. Nah, setelah di sana sudah mulai terbentuk, mereka bikin klub 10 sendiri. Akhirnya ya sudah kami tidak tiap minggu lagi. Kami jadwalkan lagi ke sana biar oleh WA. Nah, sekarang yang kami lagi bangun lagi di Sepang. Di Sepang itu agak jauh dari Tumbang Sampah. Gunung Mas dari Palangkaraya ke sana 2 jam. Cuma dia tidak melalui sungai gitu. Dia masih bisa darat aja sampai. Itu juga semangat. Jadi di situ juga kami sudah mulai membangun. Kami agak akhir-akhir ini kami agak rutin dulu ke sana nih. Sampai melihat mereka di sana sudah bisa gerak. Mungkin kami akan jadwalkan lagi untuk mengurangi lagi ke sana supaya karena mereka sudah bisa mandiri. Jadi kami juga bikin ini grup gitu. Yes. Gitu, Bu. Thank you. Nih ada pertanyaan nih dari Susanto Kenso. Pak Herman, gimana sih meyakinkan orang leadership seminar ke Surabaya atau ke Bali dengan biaya yang sebesar tadi? 6 juta. Nah, jadi rahasianya. Ya, jadi tidak ada rahasia. Jadi yang pasti gini, kami diajarin benar-benar untuk ngotot ya. Jadi ngotot memaksa dalam tanda kami diajarin gitu bahwa memang kita perlu maksa orang gitu. Nah, terus kami ada ini juga orang-orang kami di sini kan ya maklumlah hiburan itu kan agak susah di sini nyari-nyari hiburan. Jadi kadang-kadang daya tarik kota tertentu kami gunakan untuk promosi gitu. Contohnya segala macam cara. Contohnya Bali ya. Jadi kadang-kadang kita ajak ayo kita wisata ke Denpasar. Jadi dulu kami pernah bikin ini paket wisata. Jadi namanya wisata smart. Nah, jadi di dalamnya ada jalan-jalan dan ada seminar. Nah, itu daya tariknya di situ. Jadi jadi entah gimana caranya, yang penting orang hadir di seminar gitu. Seperti itu. Gitu cara-cara kami, Pak. Jadi harus kreatif, Pak, ya. Harus kreatif, punya goals. Kreatif, kreatif. Ya, harus kreatif. Jadi keunggulan-keunggulan kayak Surabaya, apa keunggulannya? Kita jalan-jalan ke Jembatan Suramadu, gitu-gitu lah caranya. Kreatif gitu. Jadi itu ya, begitu. Tips yang bisa digunakan juga tuh teman-teman kalau mau bawa teman-teman dari daerah datang leadership seminar. Nih Pak Bimantoro juga tentang leadership seminar nih. Gimana caranya minta izin kalau yang masih kerja di kantor kan soalnya pasti nggak akan cuman sehari 2 hari kan kalau perginya keluar kota. Nah, Buros nih ya. Buros gawe ini. Buros yang jago izin. Kalau saya Bu, karena kebetulan dulu waktu kan belum ada di Sidik Jari, jadi saya sama teman itu kalau saya gantian Bu. Jadi kalau trik saya gantian. Jadi
saya dulu jagakan kamu ini ya, jadi gantian jaga gitu. Kalau saya, jadi gantian jaga, saya jaga dulu, lain nanti gimana pas tuh? hari. Kalau Kalau teman-teman di lain, Palangkaraya kayaknya Izin. jadi izin aja Pak. Jadi kan dari Sabtu itu rata-rata sudah libur. Jadi mereka izinnya ya berangkatnya hari Jumat, jadi izinnya Jumat dengan Senin. oke. Gitu. Iya. Kecuali Denpasar. Agak lama. Mesti pinter-pinter ya minta izinnya. Kalau Iya, kegiatan Bu Ros sehari-hari apa Bu? Boleh cerita nggak sehari-hari sambil jalankan bisnis ini ke rumah sakit juga atau apa, Bu Ros? Oh, saya pas sehari-hari yang pasti kalau pagi-pagi itu sudah praktek dengan rumah sakit itu sudah pasti. Jadi di rumah sakit di praktek saya selalu promo Nutrilite. Apalagi saat ini, waduh, betul-betul saya bilang dari dokter Putu yang selalu bilang dokter Putu ini bisnis harus dibawa di hati. Jadi betul-betul itu dengan tulus menawarkan mereka, apalagi kalau musim penyakit corona nih. Jadi betul-betul kita tawarkan Nutrilite. Iya. Bu Ros, boleh cerita hari-hari itu. Bapak Ibu putra putrinya berapa, udah kuliah atau gimana? Boleh cerita putra putrinya, keluarga? Bisa diulang Pak, maaf Pak. Agak putus Pak. Cerita keluarga, tentang keluarga Pak Herman, Bu Ros. Anak-anak berapa? Namanya siapa? Oh, anak kami 3. Yang satu Priski sekarang di Jakarta, lagi nunggu ujian UKBI, ujian kompetensi. Dokter. Terus yang kedua di Jakarta juga UKI semester 2. Nah, yang terakhir ini Tania kelas 3 SD. Oh. Yang di Jakarta nggak pulang tuh, nggak libur Bu? Itu Pak. Anak-anak Bapak Ibu yang di Jakarta nggak pulang? Sebenarnya libur Pak, tapi ada saran, ada anjuran bahwa jangan pulang. Dianjurkan untuk tidak pulang, takutnya malah pulang bawa apa-apa gitu. Oh iya. Anak-anak ya tinggal di rumah tinggal di kos-kosan di Jakarta. Mereka aman-aman, sehat-sehat semua Pak. Semoga sehat-sehat, aman semua. Tapi yang pasti double X ya Pak. Ya, kasih double X ya, vitamin C. Vitamin E. Ya. Nih, ada pertanyaan dari Pak Didi dari Bandung nih. Ukuran mandirinya gimana Pak untuk bisa mulai mengurangi jadwal? Ukuran mandiri tadi kan Bu Ros cerita membangun grup di luar kota, awalnya seminggu sekali datang. Terus setelah mandiri jadi dikurangi. Halo Bu, agak putus. Ukuran mandiri. Diulang Bu. Tadi kan Bu Ros cerita membangun grup di luar kota, datang setiap minggu. Nah, terus setelah mandiri, mereka grup mandiri dikurangin jadwal perginya. Nah, ukuran mandirinya itu seperti apa? Oh, ukuran mandiri grup. Oh, gini. Karena kami benar-benar memanfaatkan klub 10. Ya, jadi klub 10 itu kami jadikan tolok ukur gitu. Jadi kalau di sana kita bentuk ada namanya klub leader gitu. Jadi ketika kami lihat bahwa ketika klub leader itu sudah bisa memimpin klubnya dan sudah leadershipnya kita bisa lihat, nah itu sudah mulai kita frekuensi kita ke sana kita kurangi gitu, karena kita perlu juga membangun yang lain gitu. Jadi kemandirian kita lihat dari leadershipnya. Ukuran dari kelas 10 sama leadership dan core-nya Pak, core juga. Ya, karena tujuan kelas itu aja sih mencetak core kita. Ya, mencetak core gitu. Ada dari Pak Kris nih, Christian dari Semarang. Nih dia bilang begini nih, teman-teman yang touring motor ke Kalimantan bilang jalur jalannya itu jelek. Salut dengan Pak Herman dan Bu Dr. Ros yang bolak-balik dari Tumbang Samba ke Tumbang Samba, dari Kasongan ke Palangkaraya terus hampir setiap hari waktu itu. Nah, saya kalau nggak salah ingat tuh pernah ada cerita Pak Herman tuh yang setiap kali pulang tuh berhenti dulu untuk tidur di jalan tuh gitu. Boleh cerita nggak itu yang sampai tidur di jalan? Oh iya. Ya itu cerita awal-awal dulu Pak, waktu kami memulai
benar-benar intens ke Palangkaraya. Jadi perjalanan ke Palangkaraya itu kalau normal 1 jam, 1,5 jam. Dan kami seperti saya bilang tadi bahwa kita mulai start dari Kasongan itu setelah sponsor kami selesai tugas di rumah sakit. Jadi di atas jam 1 baru kita ke Palangkaraya. Nah di Palangkaraya kita kerja. Mulai kerja sampai malam gitu. Jadi sampai kadang tengah malam baru kita pulang. Jadi sudah pastilah kadang-kadang kita pulang sudah lewat di rest area itu biasa jam 1, jam 2. Nah, kita mesti tidur di situ, di jalan, di pinggir jalan. Tidur di mobil. Tidur di mobil ya, nggak Gitu. di hotel ya. Supaya aman lah perjalanan. Iya, perjuangan. Tapi ada cerita lucunya gini Pak. Jadi kan mereka sama Dokter Putu punya rest area. Jadi setiap kali dari sana mereka tidur di situ. Nah, pernah saya jalan sama Pak Herman. Dia lupa bahwa di situ dia sering mampir. Jadi dia bilang sama saya, aduh saya nyesal sekali hari ini. Kenapa? Kok saya nggak mampir tidur tadi? Aduh saya marah Pak. Saya bilang gitu. Ini justru bersyukur kamu nggak bisa mampir di situ. Maksudnya nggak ngantuk. Jadi akhirnya sekarang Pak itu udah jarang-jarang ke situ karena saya marah. Padahal tidurnya di mobil Pak. Padahal tidurnya di mobil. Ada penginapan gitu ya. Ada yang bukan mobil tempatnya ada tidur ya di situ ya. Iya, lucu itu lucu. Ini ada pertanyaan dari Okto. Ada pertanyaan dari Okto. Pertanyaan dari Okto, dia tanya, di situasi corona ini, di situasi sekarang, gimana Bu Ros, Pak Herman membangun bisnis tetap jalan? Gimana caranya? Nah, ini luar biasa. Jadi kita bersyukur ada di bisnis ini. Jadi di situasi apapun, ya, kalau kita bisa menyikapi, tidak ada masalah gitu. Jadi apalagi kita sekarang ditunjang oleh teknologi seperti ini. Jadi kami semakin intens gitu. Jadi contoh kemarin kami jujur baru beberapa hari yang lalu kami belajar Zoom meeting. Jadi itu kami manfaatkan. Kami manfaatkan mulai hari biasanya kan jadwal klub 10 kami itu hari Selasa yang ketemu secara fisik gitu. Nah, kemarin kami sudah mulai dengan Zoom meeting gitu. Dan luar biasa. Jadi ada suasana yang berbeda. Justru lebih semangat di situ gitu. Jadi semangatnya kelihatan kok agak beda karena mungkin hal baru gitu. Jadi kami tetap dengan situasi seperti ini kita jangan terkendala situasi, tapi kita harus keluar dari situasi itu, manfaatkan teknologi yang ada. Kemudian yang pasti komunikasi kepada grup juga selalu kami bangun seperti itu. Gitu, dan tetap semangat pastinya. Gitu, Okto. Iya. Jadi belajar Zoom itu ya, mau nggak mau harus belajar sesuatu untuk tadi saya senang kata-kata Pak Herman, jangan terkendala dengan situasi ini gitu ya. Cari solusi sebagai pengusaha gitu ya. Betul, Pak. Karena banyak beberapa teman juga yang sepertinya lumpuh gitu di rumah, nggak bisa melakukan sesuatu, padahal ada teknologi ya untuk bisa melakukan. Iya, betul. Kami sekarang Pak di rumah rajin buka kontak di WA. Mulai dari jadi siapa-siapa dulu yang pernah, ternyata mereka respon loh. Jadi pesan-pesan satu, waduh ternyata bagus. Jadi kami mulai, jadi sebenarnya orang yang memang pernah merasakan Nutrilite, kita nggak tawarin aja. Jadi ternyata ditawarin, nggak ada loh yang menolak. Gitu. Jadi kami rajin buka sekarang. Jadi yang Dr. Ros tadi bilang, rajin buka kontak. Gini Pak, saya bikin gini. Jadi kami buka mulai abjad. Jadi mulai A, kita buka A, kita lihat semua, kita share. Kita share promo Nutrilite gitu. Jadi kita membuka kembali daftar nama gitu. Jadi dan luar biasa hasilnya gitu. Terus terang kondisi normal tidak seperti itu cara bekerja kita gitu. Tapi karena keadaan ini kita keluar gitu. Kemampuan kita benar-benar harus keluar gitu. Jadi jangan bosan-bosan buka kontak dan sharing ke semua orang, tawarkan ke semua orang. Dan luar biasa hasilnya.
Iya, 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 iya. betul, betul. Gitu Ide Pak, bagus Ibu. tuh. Dari A sampai Z ya, Iya. pelan-pelan kita buka kontak di HP itu Pak ya. Dari A, B, Iya, Iya, siapa, Iya. iya terus mulai. iya kita betul. tawarkan ya. Yes. Iya, Iya iya, Pak. iya, Iya. gitu Pak. Tuh, teman-teman Ya, dicoba. teman-teman dicatat tuh ide Mm-mm. bagus dari Pak Herman Iya. Buros tuh ya. Daripada di rumah cuman Iya. buka berita-berita bikin panik ya Pak. Mm-mm, mm-mm. Iya benar-benar. Dengan buka Iya, kontak-kontak jadi nggak ada yang kelewat tuh kontak kita. Iya. Mesti Mm-mm. dibuka dari Iya. lihat. Ini ada pertanyaan nih dari Semarang Pak, dari Pak Siwan. Bagaimana cara Bapak Ibu memperkenalkan produk MW di sana? Terus kan produknya belinya lama gitu, jauh dari ADC gitu. Gimana caranya? Ya, kalau waktu kondisi normal kemarin, Hmm, untuk Nutrilite, kita mesti lakukan demo-demo gitu. hmm, Ya, demo-demo Nutrilite, demo produk, hmm, itu kita lakukan. Nah, cara-cara seperti itu. Kemudian masalah pengiriman, eh, karena kami jauh, ya kita jauh, jadi untuk mengantisipasi layanan ke pelanggan atau grup itu, kadang-kadang kita siapin beberapa di rumah supaya cepat ya. gitu layanannya. Ya, nah kalau untuk kondisi saat seperti ini, ya kita sharing aja. Kami banyak gunakan WA untuk memperkenalkan itu sebanyak mungkin. Nah, beda dengan kondisi normal kemarin. Kalau sekarang ini frekuensi sharingnya itu lebih Justru besar lebih lagi. kencang. Banyak, Dan Ya, 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 ya. lebih kencang lagi promonya lewat WA atau media sosial yang lain. Dan itu luar biasa. Hasilnya luar biasa. Paling lama Yang berapa pasti lama sih kita Pak pakai. pengiriman tuh paling lama dari Jakarta sampai ke tempat Bapak ke Kasongan? Ekspedisi pengiriman. Kalau di Kasongan, ya kalau di Kasongan paling cepat 3 hari. Hmm, Ya, cepet kalau juga ada ya. kendala-kendala seperti ini, kadang-kadang 5 hari, 5 hari. 6 hari baru bisa sampai. Sejak Ya. order dari MWID ya. Jadi dari order dari MWID Sejak- kurang lebih ya, 6 sejak hari. order. Paling lama 6 Iya, hari. sejak Nah, iya oke. sejak paling ya 6 hari paling lama. Oke, Gitu, Pak. oke. Itu aja. Good, good. Ada lagi? Bu Lagi Devi? apa ya? Ini banyak ini nih. Banyak. Nah, ini nih. Kalau buat teman-teman kita, buat kita yang ada di Jawa, Bali, itu kan leadership Agak seminar sendat, Bu. bisa di Sendat ya. ya. Jadi kita kan udah ada leadership Sendat, seminar Bu. nih. Putus akan saya Putus selesai. ya? Pelan-pelan, ya. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Oh, Putus-putus. nggak kedengeran. Bapak jadi Apa pertanyaan? leadership seminar Hah? cancel gimana gitu. Ayo, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa Bu, Ya. bisa. Bisa. Jadi kemarin kan ini nih ada karena situasi ini Ya. kan leadership seminar di Palangka diundur tuh. Oh iya, Pak, ya. Ya, diundur sampai Juli. Gimana Ya, cara betul. Bapak Ibu dan leader-leader di sana mengantisipasi itu gitu? Padahal sebelumnya berjuang cukup luar biasa untuk bisa ajak orang ke leadership seminar yang diundur ke Juli ini, Pak. Lagi semangat-semangatnya malah ya. Iya, Iya. betul, Pak. Jadi memang mendengar itu juga kita tapi karena situasi Pak, jadi ya memang kita tidak bisa memaksakan. Jadi Ya, bisa mengerti. teman-teman sangat memaklumi kondisi itu gitu. Dan kita sampaikan ke mereka bahwa ini bukan dibatalkan, hanya ditunda pelaksanaannya. Jadi hanya digeser aja sih waktunya gitu. Oke. Dan sejauh ini tidak ada kok yang Iya. Yang membatalkan. protes atau seperti apa. Tidak ada karena Tidak ada. memang kan sudah ada himbauan bahwa tidak ada bisa kumpul-kumpul. Jadi mereka sudah sangat mengerti. Bisa mengerti. Bahkan mereka bertanya-tanya sebelum ada dari N21 keluar, mereka sudah bertanya-tanya gitu. Gimana dengan LS kita? Jadi kami bilang tunggu dari N21. Ya. Jadi mereka sangat mengerti. Iya, iya. Dan ada malah yang bilang, wah syukur kita masih ada waktu nih untuk Sampai bisa Juli. mengejar challenge. Betul. Malah bisa promosi lebih banyak lagi, Ya, ini ya, lebih ya. banyak lagi ya. Ya. LS ya. Waktunya panjang untuk promosi. Juli, ya. Ya, gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini apa? Boleh cerita nggak sih hal yang paling sulit apa gitu? Hal yang paling sulit
menurut Bapak gitu? Walaupun mungkin semua bisa teratasi gitu. Hal yang paling sulit buat Iya, Bapak iya. Ibu dalam membangun bisnis ini gitu. Supaya teman-teman yang di kotanya ada ADC, ada lengkap semuanya itu bisa bisa relate gitu bahwa Iya, iya. perjuangan Bapak Ibu tuh berbeda gitu. Iya, iya. Kalau bicara hal yang sulit, sebenarnya itu tergantung di kita sih Pak ya. Jadi, tapi yang pasti yang kami rasakan di awal-awal kita membangun bisnis ini, kita belum punya alat-alat Pak, seperti pertemuan. Jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kesulitannya seperti itu. Kemudian yang kita rasakan juga waktu di awal-awal belum ada ADC. Nah itu kita anggap sebagai sesuatu kendala. Tapi kemudian ketika ada MW ID, ternyata itu bukan halangan sebenarnya. Karena kita kan bisa atur gitu, bisa kita atur bagaimana distribusi barang supaya bisa lancar ke pelanggan atau ke grup-grup kita. Jadi hal yang tersulit mungkin jarak aja sih Pak, yang kami rasakan jarak. Jarak kami ke Palangkaraya yang di sana yang ada pertemuan-pertemuan Pak. Ya, jadi grup-grup kami yang dari luar itu biasa kendala, jadi untuk info night mereka tidak mungkin turun setiap hari Minggu yang jauh. Ya. Jadi akhirnya di sana klub 10 ya intens kita di WA. Di WA. Ya, jadi gitu Pak. Sampai Sampit ya Pak? Jadi itu jarak jauh grup Bapak di Sampit atau di mana tuh yang paling jauh saat ini? Yang di Sampit, ada juga Sampit Pak. Sampit Palangkaraya itu 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan ya. Ya, kurang lebih 3 jam perjalanan. Gitu Pak. Jadi memang ya jarak Pak yang ini. Jarak. Tapi ya kita ya harus punya komitmen gitu Pak. Pak Herman Buros kan juga udah ngerasain beberapa perjalanan tuh, yang dari MW perjalanan gratis, ya pernah ke Eropa naik bus, pernah kemarin ke Dubai, malah ke Dubai udah bisa ajak orang, udah bisa ajak leader. Gimana sih Pak rasanya Pak? Ya. Waduh, luar biasa Pak. Cerita nggak yang menarik, yang paling berkesan? Iya, jadi ini Pak, perjalanan ALS kami pertama itu mestinya ke Las Vegas dulu Pak. Tapi karena terkendala visa waktu itu kami belum diizinkan oleh yang berwenang untuk Las Vegas gitu. Tapi kemudian yang berikut bisa kami ke Med Cruise Pak, itu luar biasa. Di situ kami benar-benar terharu Pak. Ya, jadi saya dengan Dr. Ros itu benar-benar terharu waktu mau berangkat. Sebelum berangkat aja kita benar-benar ini kok kita ini rasa mimpi gitu. Nggak pernah sebelumnya nggak pernah ada di pikiran kita untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu. Tapi kok kita bisa gitu. Nah, jadi pas sampai di Barcelona waktu itu kita naik di kapal boarding. Nah, waktu itu saya ini sempat video call sama anak saya. Anak saya nangis, anak kami nangis. Dia bilang, ya jadi terharu. Saya bilang, ini loh Bapak sama Mama di Barcelona ini. Saya tunjukin ininya. Jadi mereka nangis, dibilang, bisa ada keluarga kita ya yang sampai ke Eropa seperti itu. Nah, itu kami terharu Pak. Nah, terus berkesan juga di kapal pesiar itu. Waduh, ya kita dari orang yang dari kampung ini tidak pernah berpikir itu, kok tiba-tiba ada di situ gitu Pak. Jadi saya bilang ke Dr. Ros, ini kita ada di surga ini, kita harus nikmati, jangan banyak tidur. Kita nikmati surga karena kenapa? Di Kalimantan biasa naik rakit, bantu orang ke pelosok-pelosok juga. Kalau kita di sini kan harus naik kloto, naik itu, tapi ini kita bisa nikmati. Jadi luar biasa. Kenapa saya bilang kita di surga? Kita mau, pikiran kita mau makan apa aja ada gitu. Jadi luar biasa. Itu jadi saya pikir waktu itu. Kalau Buros, kita nggak? Buros, pengalaman yang berkesan buat Buros. Nah.
yang paling Oh, berkesan? saya Pak waktu di Vatikan yang lihat tempatnya Vatikan. Paus itu, Kan. di situ saya menangis. Saya bilang gini, aduh, saya kalau tidak kerjakan bisnis ini cuma jadi PNS, tidak mungkin. Saya lihat itu tempatnya Paus ya. Iya, iya, iya. Terus habis itu kita pikir Pak kan yang cruise itu yang paling wah. Jadi kita bilang mungkin ini perjalanan paling wah MW. Ternyata di Korea bagus juga. Jadi memang habis di Korea terus di Dubai ya. Di Dubai lebih bagus lagi. Jadi saya bilang memang perjalanan Korea ini tidak ada matinya. Iya. Perjalanan MW. MW. Iya, betul-betul selalu ada yang istimewa. Yang paling menarik apa kemarin di Dubai? Atau yang paling menarik buat Bapak Ibu yang paling berkesan dari Dubai lah perjalanan terakhir? Oh, dari Dubai. Kalau saya, Oh iya. kalau saya ini Pak, yang naik Sea Wings Pak. Naik sini. Kenapa? Naik pesawat. Oh iya. Pesawat keliling Dubai. di atas kota Dubai, keliling menikmati Dubai. Pesawatnya bagus Pak. Iya. Kemudian yang lebih luar biasa lagi, yang safari di gurun pasir Pak. Yang naik gitu, biasanya ya. kita lihat di, ya kita lihat biasa nonton di TV, sekarang kita yang nikmati naik jeep. Wah, yang mewah gitu Pak. Iya. Itu yang berkesan. Oke, buat Bu Ros, Ya. ada yang mau Terus ceritain? berkesan lagi. Enggak, sama aja Pak. Sama. Oke. Nih ada pertanyaan lagi nih ya. Tanya dong Ya. dari Pak Sarifudin. Tanya dong Pak Herman, Bu Dr. Ros, pernah nggak ada yang menawar harga produk MW? Yang nawar-nawar Yang gitu, nawar pernah gitu, ada nggak? misalnya minta harga lebih murah. Oh, ini kemahalan gitu. Gimana caranya? Kalau saya itu sering Pak, pasien. Oh, pasien. Jadi ditawarin. Jadi ditawarin, bilang gini, bisa nggak Bu Dokter? Aduh, saya sudah kasih harga. Jadi saya hanya bandingkan. Saya bilang, coba Ibu beli obat ini, obat vitamin ini di luar, bandingkan dengan kita ini. Ini masih lebih murah. Jadi hanya, kalau sudah saya ngomong kayak gitu, hanya, oh iya. Jadi dibandingkan sebenarnya produk Nutrilite kita dengan produk di luar itu sebenarnya kita lebih murah loh. Kalau kita cari pembandingnya di luar. Ya. Jadi kalau ada yang nawar produk banyak. Kalau ada yang nawar gimana Pak? Banyak. Banyak yang nawar ya. Ya, banyak yang nawar, tapi kan kita bisa nunjukkan fakta-fakta hematnya gitu Pak. Jadi mereka, oh iya. Jadi harganya wajar sebenarnya. Iya. Kalau nawar pasti, tapi kita bisa tunjukkan fakta hematnya. Jadi mereka akan berpikir nggak fakta-faktanya. Oke. Iya. Ini ada lagi nih Pak, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara Pak Herman menawarkan langganan N21 Mobile di grupnya supaya konsisten? Oh ya. Jadi kita ini Pak, jadi benar-benar kita arahkan grup bahwa membangun bisnis ini tidak bisa kita bangun dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kita harus benar-benar ikutin sistem gitu. Nah, salah satunya adalah kita harus dengerin audio yang saat ini. Jadi kita harus benar-benar yakinkan ke teman-teman, ke grup bahwa bisnis ini kita bangun harus dengan sistem gitu. Nah, salah satunya itu bahwa kita harus setiap hari mendengarkan itu N21 Mobile audio seperti itu. Jadi itu Pak cara kita supaya mereka benar-benar gimana Pak? Memberikan pengertian ke mereka betul-betul, memberikan pengertian. Ya, kita beri pemahaman Pak. Kita beri pemahaman bahwa perlu berlangganan gitu. Sulit kita membangun, apalagi kita yang jauh seperti ini, sulit. Kalau kita tidak setiap hari dengarin itu. Jadi beri keyakinan Pak, ke mereka pentingnya kita berlangganan itu. Kalau dibanding zaman CD dulu Pak, zaman CD dan zaman sekarang N21 Mobile, mana yang lebih Pak Herman dan Bu Ros merasa lebih bagus, lebih menguntungkan, lebih bermanfaat? Ya, kalau dibandingkan dulu Pak dengan yang sekarang, menurut kami yang kami rasakan lebih bagus sekarang Pak, karena lebih praktis. Kemudian kita lebih mudah untuk sharing ke grup gitu. Jadi kita gunakan media share lebih sering mungkin gitu.
terutama di daerah-daerah yang jauh gitu. Dengan kendala waktu seperti ini, tidak mungkin kan dengan CD fisik gitu, tapi dengan adanya entuan mobile, enak sekali sekarang Pak. Kita pagi-pagi bikin komitmen, ayo kita dengerin yuk sama-sama ini. Mereka dengerin gitu. Jadi lebih praktis yang sekarang Pak. Betul, untuk ke pelosok-pelosok entuan mobile lebih mudah. Kalau CD mungkin harus dikirim gitu Pak ya, atau harus diantar kalau CD. Kalau entuan mobile ya, bisa pakai streaming gitu Pak ya. Agak putus. Iya Pak, halo Pak, agak putus Pak. Ya. Oke. Pertanyaan lagi nih. Pak Herman, untuk share Nutrilite ke semua daftar nama, apakah langsung dapat respon? Mengingat saya juga sering lewat kasongan. Wah, ini gini, kalau Bapak kan tadi agak putus Bu. Dari A sampai Z kontak. Nah, itu apakah langsung dapat respon dari yang Bapak kontak? Oh, banyak juga yang tidak respon. Tapi kan kita lakukan yang banyak Pak. Betul. Jadi lakukan banyak aja gitu. Ya, hukum Pareto. Ya, seperti ini ya keterdesakan seperti ini harus. Jadi itu yang membuat kita. Jadi lakukan yang banyak. Tidak semua memang yang respon. Ada yang hanya baca, ada yang terima kasih gitu. Tapi ya lakukan lagi yang banyak gitu. Iya, benar. Gitu Pak. Iya. Kalau buat Bu Ros dan Pak Herman, mungkin Bu Ros dulu kali. Kan uangnya dapat, sekarang kehidupannya jauh lebih baik, perjalanannya juga pengalamannya luar biasa. Yang non materi apa sih yang Bapak Ibu rasakan dari bisnis MW Network 21 ini? Mungkin dari Bu Ros dulu, yang non materi yang Bapak Ibu rasakan beberapa tahun ini. Oh iya, kalau yang saya rasakan Pak, saya dengan Pak Herman tidak satu lagi ke kiri, tidak satu ke kanan. Jadi kami sudah satu sevisi, sudah sevisi Pak. Terus anak-anak juga gitu Pak, di dalam rumah tangga juga anak-anak sudah sangat mengerti. Jadi kami memakai ilmu N21 untuk komunikasi dengan anak-anak. Jadi sama anak-anak sudah akrab. Jadi kayak kami juga bikin Zoom. Terus ya karena kita kadang kalau malam-malam, yuk kita nyanyi sama-sama lewat Zoom gitu. Jadi kami belajar dari N21 untuk mendidik anak-anak ya. Mendidik anak-anak, jadi anak-anak juga di rumah itu ada keakraban begitu. Kalau Pak Herman? Dulu itu Oke, kalau saya banyak Pak, jadi terutama lingkungannya. Jadi kalau dulu saya bekerja Pak, bekerja sebagai karyawan gitu. Jadi benar-benar kita tidak merasakan lingkungan yang nyaman gitu. Tapi saat ini di lingkungan N21 itu luar biasa Pak. Kami rasakan punya teman yang banyak, yang benar-benar teman gitu. Jadi dulu kami jarang itu punya teman yang seperti itu. Itu yang luar biasa. Kemudian pertumbuhan Pak, pertumbuhan diri kami gitu. Dulu saya orangnya enggak terlalu berani Pak, enggak terlalu pemalu saya dulu orangnya Pak. Oh, pemalu. Tapi ya enggak berani Pak bicara di depan orang banyak, enggak berani Pak. Nah, tapi luar biasa. Jadi di Network 21 kami belajar gitu bagaimana punya rasa percaya diri gitu Pak. Nah, sekarang ya luar biasa Pak kami rasakan perkembangan itu. Kemudian apalagi Pak kalau dulu kita tidak punya harapan-harapan yang kita tidak bisa, dulu kita tidak pernah merencanakan ke depan seperti apa. Nah, sekarang kita sudah berani Pak. Jadi ke depan kita punya goal seperti ini. Jadi sudah berani Pak menetapkan apa sih yang kita mau gitu. Jadi ada harapan-harapan baru gitu Pak. Ya, kemudian kalau bicara ini kan bisnis ya, kita nikmati hasilnya gitu Pak. Gitu Pak, ini, yang kami ini rasakan luar biasa Pak. Ada pertanyaan dari Andi Sofrano, nyambung nih Pak. Pertanyaan dari Andi Sofrano. Dia tanya, apa sih impian terbesar Bapak Ibu sekarang ini? Apa impian terbesar Bapak Ibu sekarang ini, Pak Herman dan Bu Ros? Apa impian terbesarnya? Mungkin saya nggak tahu siapa dulu, Bu Ros dulu. Bu Ros dulu. Impian terbesar. Kalau impian saya Pak, saya sudah pingin istirahat, pingin sama-sama Pak Herman terus di rumah sama anak-anak. Jadi
waktu saya kalau anak-anak di Jakarta saya ke sana tidak ada beban. Kalau sekarang kan kalau mau ke keluar-keluar itu harus izin, terus habis memikirkan juga praktek, memikirkan semuanya. Kalau yang saya pikir itu kunjungi anak-anak, terus habis itu nggak ada beban gitu, belum. Jadi betul-betul enjoy kunjungi anak-anak itu. Kebersamaan saya Pak, saya ingin sering keluarga sama ya, anak-anak. waktu bersama anak-anak. Kalau Pak Herman apa Pak? Waktu terbesar? Ya, kalau impian terbesar saya Pak, suatu saat nanti Ibu Ros tidak perlu lagi bekerja seperti ini gitu. Jadi ya bisa bayangkan saat ini Bu Ros masih luar biasa nih. Pagi-pagi bangun sudah urus praktek, habis praktek ke rumah sakit. Nah, habis rumah sakit pulang ke rumah, sore praktek lagi gitu. Jadi luar biasa itu perjuangannya Bu Ros. Jadi saya lihat, wah ini pernah ada momen Pak yang membuat saya benar-benar, waduh, saya terharu melihat. Jadi pulang dari praktek, kebetulan tempat prakteknya tidak terlalu jauh dari rumah. Jadi dia biasa naik motor. Pulang dari praktek, jatuh di depan rumah sampai darah-darah tututnya. Jadi saya lihat di situ, wah ini nih. Jadi saya lihat di situ bahwa suatu saat nanti tidak perlu lagi kerja seperti ini gitu. Jadi bolehlah praktek, tapi mungkin lebih pada sosial gitu. Jadi memberikan tidak lagi komersil, tapi untuk sosial gitu. Jadi pelayanan sosial di bidang kesehatan itu impian terbesar saya. Jadi saya ingin Ibu Ros suatu waktu nanti tidak perlu lagi kerja seperti itu. Amin. Bebas menentukan. Terus berjuang ya Pak. Pasti tercapai. Ya. Masih panjang perjalanan. Amin. Waktu kita tinggal 3 menit nih. Nah, saya pengen 3 menit Bu Ros dan Pak Herman kasih saran buat teman-teman yang lagi di situasi seperti ini gitu. Lagi di situasi seperti apa yang harus mereka lakukan atau jangan. Ya, silakan Pak. Ya, baik teman-teman. Jadi kita tidak bisa menghindari situasi ini, tapi kita pun jangan larut dengan situasi ini. Kita tetap berjuang, tetap fokus pada impian kita. Tidak perlu cemas gitu ya. Jadi dan kita yakin bahwa keadaan ini pasti berlalu, ada saatnya berlalu. Nah, jadi tetap fokus pada impian. Nah, kemudian jangan kita dibatasi oleh situasi, tapi ayo gunakan apa yang ada untuk kita terus membangun bisnis kita ini. Nah, pesan upline kami tadi, sponsor kami, bahwa jangan pernah kasih celah hal negatif masuk dalam pikiran kita, terutama di situasi seperti ini. Jadi jangan pernah ada kasih celah, itu bahaya gitu. Bahaya. Nah, itu dari saya buat teman-teman. Bu Ros bisa tambahin? Mau tambahin Bu Ros? Nggak ada Pak, cukup. Betul. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Waktunya, terima kasih banyak. Inspirasinya. Terima kasih kami. Ya, kami juga terima kasih sudah dikasih kesempatan sharing. Iya. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, ya mohon maaf karena waktunya juga cuma 1 jam, tapi kita akan adakan tiap hari seperti ini bersama beberapa teman-teman dari kota lain juga. Jadi ikutin aja gitu ya. IG live ini ya, supaya jangan terlarut dengan kondisi-kondisi atau situasi-situasi sekitar gitu. Ada tambahan dari Devi? Thank you. Stay safe, stay healthy, tetap semangat. Terutama buat Bu Ros yang masih aktif sebagai tenaga medis. Kami berdoa supaya Tuhan proteksi Ibu luar biasa. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih tuh untuk tenaga-tenaga medis sekarang yang masih aktif, itu betul-betul kalian tuh pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu di Hawaii. Terima kasih. Kita akan ke Hawaii sama Pak Herman Buros ya akhir tahun ini, luar biasa. Sampai ketemu di Hawaii. Sampai ketemu di Hawaii. Sampai ketemu di Hawaii. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Terus berjuang. Selamat malam semuanya. Selamat anak-anak juga ya. Tetap semangat Pak. Ya, terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih.
Makasih.